Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana teman-teman nih kabarnya? Udah lama kan nggak ada video dari aku. Jadi di tahun 2026 ini, tepatnya di tanggal 22 Juli hari ini, aku berumur 25 tahun. Sudah seperempat abad ya teman-teman ya. Tapi bersyukur karena masih diberikan kesehatan. Bersyukur juga masih punya keluarga, mama dan papa yang sehat dan mau mendoakan aku, terus juga punya teman-teman yang mau mendoakan aku juga, kasih motivasi buat aku biar supaya tetap semangat. Terus juga ada saudara-saudara, keluarga besar dari papa, keluarga besar dari mama yang sudah mau mendoakan dan memberikan semangat buat Lasma. Kenapa sih Lasma di tahun 2026 ini kok banyak banget yang doain? Jadi sekarang aku mau cerita new journey aku di tahun 2026. Apa sih? Penasaran gak sih? So guys, sebenarnya semua ini berawal dari bulan Februari. Aku dapat benjolan di tangan kanan aku. Dan ini tuh namanya ganglion. Tadinya tuh lebih besar dari ini. Puji Tuhannya udah makin mengecil. Bahkan kayaknya aku udah gak ngerasain lagi gitu. Tapi waktu awal ada di bulan Februari, memang itu tidak mengganggu awalnya. Jadi aku biasa-biasa saja menjalani keseharianku, terus juga masih bisa beraktivitas dengan baik. Setelah itu aku bertanya sama teman-teman, kalau ini tuh gimana sih, apakah harus dioperasi atau gimana. Nah, terus dia bilang sebaiknya ke puskes aja dulu untuk cek. Tapi ke puskesnya itu aku setelah seminggu ini muncul, aku ke puskes, ternyata aku harus minta rujukan kalau misalnya ini mau dioperasi. Rujukannya itu 3 bulan. Long story short, aku menjalani keseharianku dengan baik sampai suatu ketika bulan April, kebetulan juga rujukannya tuh habis di bulan April ya. Nah ini makin membesar, terus juga aku merasa gak nyaman untuk mengerjakan aktivitasku. Pokoknya udah mulai kayak kram gitu. Pada akhirnya tanggal 2 April aku memutuskan untuk ke RSUD. Setelah dicek sama dokter, ternyata memang ganglion. Terus juga kebetulan di situ nggak bisa untuk operasi ganglionnya. Akhirnya dirujuk lagi ke RSUD yang lebih besar. Bisa tebak? RSUD Koja. Setelah nunggu karena aku harus balik kerja lagi, akhirnya aku minta surat rujukannya aja 3 bulan ya, 3 bulan lagi, berarti kan April, Mei, Juni. Setelah itu aku masih melakukan aktivitasku seperti biasa. Setiap Senin sampai Jumat aku kerja, habis itu Sabtunya kerja juga. Kerja mulu ya. Setelah itu hari Sabtu pulang kerja aku tuh ada latihan paduan suara di Harapan Indah bersama Fox of Joy. And then pulang dari situ aku latihan lagi di gereja HKI Tanjung Priok untuk mempersembahkan lagu di hari Minggunya. Setelah itu aku dicat sama pelatih aku waktu di Asensio untuk membantu adik-adik mempersiapkan untuk acara di hari ulang tahun Asensio, di hari kenaikan. Setelah itu aku mulai latihan di tanggal 30 April, latihan buat ngajarin adik-adik Asensio. And then seperti itu lagi kegiatannya. Setelah itu di tanggal 6 atau 7 Mei itu Rebecca datang ke Jakarta. Terus tanggal 8-nya aku masih nganterin itu Rebecca buat pulang ke Lampung, tapi ke Gambir ya guys. Ini fotonya. Setelah itu tanggal 9 Mei-nya aku ada latihan sama VOJ lagi untuk mempersiapkan misa di tanggal 14 dan 16. Terus tanggal 10 Mei-nya aku masih menjenguk bapak tuaku yang ada di Depok, naik motor bareng sama mama. Ini fotonya. Pada akhirnya di tanggal 11 Mei aku ngedrop guys.
akhirnya ke puskes, terus dicek segala macam. Timbanganku dari 61 turun jadi 55 kg. Mulai dari situ udah mulai nggak nyaman sebenarnya. Terus karena yang aku pikirin kan aku ada ganglion, jadi harus sebisa mungkin dipercepat untuk operasinya. Tapi untuk mengalihkan pikiranku, di tanggal 12 Mei-nya aku ngajak teman-teman di lingkunganku buat nonton Pesta Babi. Tanggal 13 Mei-nya aku masih bantu adik-adik Asensio buat GR dan bantu prepare dekorasi untuk ulang tahun di tanggal 14 Mei-nya. Setelah itu, acara puncaknya di tanggal 14 Mei, aku tugas misa di Bloki di jam 9 pagi. Terus pulangnya aku menyempatkan untuk ikut acara ulang tahun Asensio. Ini fotonya. Setelah itu di tanggal 16 Mei aku tugas di HI. Ini fotonya. Malamnya aku sempatkan untuk latihan di gereja HKI lagi. Di tanggal 18 Mei-nya aku cek ke RSUD Koja, ke dokter ortopedi. Setelah itu dokter memberikan step-stepnya yang harus dilakukan sebelum operasi ganglion. Suruh cek lab, cek ronsen di hari itu juga. Habis itu ambil hasilnya di tanggal 20. Tanggal 20-nya aku cek ke penyakit dalam dan anestesi. Setelah ambil darah itu di tanggal 18, malamnya aku mulai batuk-batuk, terus juga udah mulai demam. Gak tahu kenapa. Di tanggal 19 Mei-nya aku mulai menggigil, tapi karena aku takut ya kalau ke IGD, akhirnya aku minta mama buat urut badanku yang demam, terus juga supaya batuknya juga agak enakan, jadinya pakai balsam gitu. Mulai mendingan, tapi masih ada rasa menggigil. Kayaknya kita harus lanjut ke part 2. See you di part 2 guys. Bye bye.